Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang topik pemrograman linier dengan metode grafis. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pendahuluan, definisi, manfaat, karakteristik, formulasi model linear programming, dan linear programming dengan metode grafis. Pendahuluan, munculnya organisasi, pertumbuhan organisasi baik dalam bentuk maupun ukuran, jumlah karyawan maupun besarnya, marketing, finansialnya sekarang tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah organisasi yang semula relatif ukuran karyawan dan ukuran luasannya juga relatif kecil menjadi perusahaan raksasa. Yang ketiga adalah peningkatan pembagian kerja dalam organisasi. Yang keempat adalah peningkatan segmentasi daripada tanggung jawab masing-masing karyawan. Yang berikutnya adalah peningkatan spesialisasi daripada karyawan ataupun pekerjaan. Beberapa permasalahan yang muncul adalah yang pertama kecenderungan untuk menjadi otonomi atau desentralisasi. Yang kedua kehilangan pandangan mengenai kegiatan dan tujuan organisasi. Yang ketiga saling bertentangan tujuan. Yang keempat peningkatan kompleksitas atau kerumitan dan spesialisasi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kesulitan di dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Munculnya pemrograman linier atau riset operasi itu sudah lama juga, sejak revolusi industri tahun 1950-an, juga perang dunia kedua, banyak sekali, dan perkembangan pemrograman linier sekarang berkembang dengan pusat atau riset operasi. Akan disampaikan beberapa definisi karena banyak sekali definisi tentang riset operasi atau pemrograman linier, suatu pendekatan yang ilmiah untuk pengambilan keputusan yang meliputi operasi dari suatu sistem operasi atau sistem produksi. Operation sama dengan tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesis. Riset adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesis, sehingga operation research dikatakan sebagai seni memberikan jawaban buruk terhadap masalah-masalah yang ada, yang juga tidak akan memiliki jawaban yang lebih buruk. Beberapa definisi lain adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah yang rumit, yang kompleks, yang ukurannya cukup besar, yang muncul variabelnya juga cukup banyak, yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem yang cukup besar berkaitan dengan manusia, mesin, bahan baku, dana yang dikeluarkan dalam bisnis dan industri, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan untuk membentuk suatu metode ilmiah, model ilmiah dari suatu sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor-faktor seperti peluang dan risiko untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa rencana keputusan atau strategi dan pengawasan. Kegunaannya, manfaatnya adalah untuk membantu di dalam pengambilan keputusan dan untuk menentukan kebijakan serta tindakan yang akan diambil secara ilmiah. Banyak sekali definisi yang lain. Kami akan lanjut. Beberapa karakteristik daripada pemrograman linier atau riset operasi, yaitu metode membangun metode yang ilmiah. Yang kedua, mengabstraksikan inti daripada persoalan. Yang tiga, membuat hipotesis yang merupakan representasi daripada model. Yang keempat adalah formulasi model. Yang kelima,
membuat kesimpulan dari model yang ada. Yang keenam, merupakan riset ilmiah kreatif. Yang berikutnya berkaitan dengan manajemen organisasi. Yang terakhir adalah berpandangan luas atau sistem. Tujuan daripada pemrograman linear atau riset operasi adalah untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar unsur dalam organisasi sehingga menyajikan cara yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Dua, untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik atau optimal, memaksimumkan keuntungan atau meminimalisasikan biaya terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasikan tindakan yang terbaik, yang mendekati keputusan yang terbaik. Aplikasi daripada riset operasi dapat dilakukan di pemerintahan, di usaha, di bidang teknik, di bidang ekonomi, ilmu fisika, ilmu sosial, dan alokasi sumber daya yang terbatas. Beberapa kontribusi yang diberikan pada riset operasi adalah yang pertama adalah menyusun situasi kehidupan sehari-hari dalam suatu model matematis. Yang kedua adalah mengeksploitasikan struktur penyelesaian dan mengembangkan prosedur yang lebih sistematis. Yang ketiga, mengembangkan suatu penyelesaian yang menghasilkan nilai yang optimal. Dampak daripada riset operasi. Yang pertama adalah peningkatan pada manajemen organisasi. Yang kedua, peningkatan perkembangan personal komputer. Yang ketiga, munculnya grup-grup yang membahas tentang operation research atau pemrograman linear, reliabilitas atau keandalan untuk aplikasi dunia penerbangan dan aplikasi sistem produksi yang lain, linear programming untuk aplikasi assignment, penugasan, pekerjaan, campuran bahan baku yang didapatkan terbaik, distribusi, logistik, transportasi, logistik, dan portofolio investasi. Yang berikutnya adalah penggunaan teori antrian untuk aplikasi kemacetan lalu lintas. Services, penentuan jumlah karyawan, penjadwalan, dan keperluan rumah sakit. Yang berikutnya adalah penggunaan program dinamis, dynamic programming untuk aplikasi, perencanaan, distribusi, dan penjadwalan. Juga teori yang lain adalah berkaitan dengan persediaan, kemudian game teori, dan simulasi. Survei riset operasi sudah cukup lama dilakukan, mulai tahun 72 sampai dan seterusnya, perkembangannya cukup luar biasa. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Ada lagi riset yang berkaitan tentang teknik operasi yang banyak dipakai pada analisis statistika, simulasi, pemrograman linear, network planning, teori persediaan, dan teori antrian. Beberapa tahapan riset operasi yang dapat dilakukan adalah perumusan masalah, pembuatan model matematis, yang ketiga penurunan penyelesaian model, yang keempat pengujian model dan penyelesaiannya, penentuan kendali dan implementasi daripada pemrograman linear tersebut. Akan dilanjutkan pada bagian yang kedua berkaitan dengan pemrograman linear. Disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang.